Di sebuah kota kecil yang terletak di antara padang pasir dan laut, hiduplah seorang pria bernama Karim. Ia bukan raja minyak, bukan pula pemilik perusahaan besar. Ia hanya pemilik kedai teh sederhana yang diwarisi dari ayahnya. Kedainya kecil, tapi selalu ramai. Bukan karena tehnya paling enak, tapi karena Karim pandai bicara. Tehku bukan yang terbaik, tapi gosip di sini kelas dunia. Begitu katanya sambil menyajikan teh ke pengunjung. Suatu hari, masuklah seorang wanita berjubah hitam dengan mata yang tajam dan tajuk, seperti lukisan kaligrafi. Namanya Yasmin. Ia datang dari Riyadh, mengunjungi bibinya di kota itu. Karim langsung jatuh hati. Sayangnya, teh Karim terlalu panas. Secara harfiah, "Maaf, kupikir kamu dari keluarga Nage," kata Karim saat Yasmin meniup tehnya. Yasmin tertawa. Itulah tawa yang mengubah segalanya. Sejak hari itu, Yasmin jadi pelanggan tetap. Dari pelanggan jadi teman. Dari teman jadi pasangan. Beberapa bulan kemudian, mereka menikah. Yasmin adalah wanita yang kuat. Ia tidak hanya bisa membaca puisi Arab klasik, tapi juga tahu cara memperbaiki pompa air rusak. Bersama Karim, ia membantu mengelola kedai teh. Tapi cinta adalah gurun. Kadang panas, kadang sejuk, kadang muncul badai yang tak terduga. Dan badai itu bernama Laila. Laila adalah sepupu jauh Yasmin, seorang arsitek dari Abu Dhabi yang datang berlibur. Laila adalah kebalikan Yasmin, ceria, blak-blaka, dan gemar selfie bahkan di tengah doa. Suatu malam, Laila membantu di kedai karena Karim jatuh sakit. "Aku bikin teh," kata Laila. "Tunggu, kamu tahu cara membuat teh tradisional?" tanya Karima. Laila tersenyum. "Tenang saja, aku arsitek. Kalau bisa bangun gedung, bikin teh mah kayaknya lain Aceh. Tehnya terlalu manis. Tapi entah bagaimana, pelanggan suka. Dan entah bagaimana, hati Karim goyang." Yasmin melihat perubahan itu. Dia tidak bodoh, dan lebih penting lagi, dia tidak posesif. "Karim," katanya suatu malam, "kau jatuh cinta pada Laila." "Bukan." Karim gugup. Ia ingin menyangkam, tapi wajahnya sudah seperti gula tumpah terang dan berantakan. "Aku tak tahu harus bagaimana." Yasmin tersenyum. "Kau tahu, dalam budaya kita, laki-laki boleh menikah dengan lebih dari satu wanita. Tapi yang sulit adalah membuat dua wanita merasa dihargai. Kalau kau mampu, aku tak keberatan." Karim terdiam. Sejenak ia berpikir hidupnya akan seperti film Bollywood, hanya tanpa lagu dan koreografi. Setelah bicara dengan Laila, yang reaksinya adalah serius, "Aku pikir kamu mau ngusir aku." Akhirnya mereka menikah. Karim resmi jadi suami dua wanita Arab. Karim mencoba membagi hari-harinya secara adil. Senin, Rabu, Jumat dengan Yasmin. Selasa, Kamis, Sabtu dengan Lail. Minggu, untuk Tuhan. Dan servis motor. Tapi hidup tidak sesederhana jadwal. Yasmin suka rumah tenang. Laila suka musik keras saat masakan. Laila suka film horor. Yasmin suka dokumenter sejarah Islam. Suatu malam, saat Laila menonton film zombie, Yasmin lewat dan berkata, "Ini bukan jin, ini cuma mayat kebalat makanan." Mereka tertawa. Entah bagaimana, kedua wanita ini saling melengkapi. Yasmin jadi pelindung Laila. Laila jadi sumber tawa Yasmin. Dan Karim, dia seperti remote TV penuh kontrol. Tapi sering hilang entah di mana. Karim ke dokter, karena kelelahan. Dokter bertanya, "Kerja di mana?" Karim jawab, "Saya punya dua istri." Dokter tulis resep, liburan tanpa sinyal. Hari-hari berlalu. Karim mulai menyadari bahwa hidup dengan dua istri itu bukan soal cinta double, tapi tantangan double apalagi di dapur. Pagi itu, Laila bangun lebih dulu dan memasak shakshuka. Satu panci besar penuh saus tomat pedas dan telur setengah matang. Saat Karim duduk dan mulai makan, Yasmin masuk ke dapur, melihat meja, dan bertanya, "Kenapa?" Karim, sambil mulut masih penuh, mengangguk mantap. "Anak banget." Yasmin diam, lalu berkata datar, "Padahal kemarin kamu bilang masakan tomat bikin kamu mules." Karim langsung berhenti ngunyah. Otaknya bekerja keras seperti komputer jadul yang dipaksa render video 4K. Mulesnya itu waktu tomat mentah. Ini kan udah dimasak." Yasmin tersenyum manis terlalu manis. "Oh iya," tanda tanya. Karim tahu, itu bukan senyum bahagia.
Itu senyum nanti malam kita bicara. Karim kemudian mencoba taktik baru. Hari Jenab makan masakan Yasmin. Hari ganjil Laila. Tapi Laila kemudian bertanya, kenapa kamu gak makan makananku hari ini? Karena hari ini tanggal 16. Laila melihat kalender. Hari ini tanggal 15. Karim bengong. Ya Alan, waktu cepat sekali ya. Masalah bukan pada masakannya. Masalahnya adalah, siapa yang kamu pilih lebih dulu? Bahkan ketika Karim berpikir sudah adil, ternyata adil menurut logika pria beda dengan adil menurut logika dua wanita Arab yang cerdas dan perasa. Karim pernah bilang ke temannya, punya dua istri itu seperti main catur, tapi satu bidaknya kuda, satu lagi granate. Namun, hari demi hari, Yasmin dan Laila mulai membangun kebiasaan baru. Mereka berdua menyadari, jika mereka bertengkar, yang senang cuma satu orang Karim. Karena dia bisa ngelas dan tidur lebih nyenyak. Mereka mulai kerjasama. Yasmin mengajari Laila cara menulis puisi klasik. Laila mengajari Yasmin cara membuat presentasi PowerPoint. Karena Yasmin akan ikut seminar tentang wanita pengusaha. Di sela-sela itu, Karim hanya bisa bersyukur. Ia sering diam-diam mendengarkan mereka tertawa bersama di ruang tamu. Entah sedang menertawakan dirinya atau dunian. Tapi jangan dikira semua damai. Ada hal-hal kecil yang jadi sumber perang mikro. Contoh, AC kamar. Yasmin suka dingin. Laila suka hangat. Karim di tengah. Secara literal, AC-nya 18 derajat terlalu dingin. Kata Laila. Tapi kalau 24 derajat, aku mimpi kena demam. Balas Yasmina. Solusi? Karim beli 2 remote AC. Tapi tetap satu mesin. Yang terjadi, AC naik turun tiap 15 menitan. Akhirnya Karim tidur di sofa. Dan bahkan sofa pun akhirnya diklaim bergantian. Karim bilang ke Imam Masjid, saya ingin tanya soal keadilan dalam poligami. Iman, kau ingin jawaban syariat atau jawaban realistis? Karim, yang bikin saya bisa tidur tenang malam ini. Lebaran datang. Yasmin ingin mudik ke Riyadh. Laila ingin ke Abu Dhabi. Aku jarang ketemu keluarga. Kata Yasmin, tapi kamu sering video call. Aku tur yang terakhir pulang 2 tahun lalu. Kata Laila. Akhirnya, Karim putuskan jalan tengah. Minggu pertama ke Riyadh. Minggu kedua ke Abu Dhabi. Tapi tiket pesawat mahal. Karim pakai promo yang hanya berlaku hari Selasa jam 3 pagi. Setelah 2 minggu mudik bolak-balik, wajah Karim seperti teh tanpa gula pucat dan penuh kegetiran. Suatu malam, saat mereka duduk bersama, Yasmin berkata, kamu tahu, Laila, kadang aku iri sama kamu. Laila tertawa. Iri kenapa? Karena kamu bisa tidur cepat meski belum nyetrika. Laila balas. Dan aku iya. Karena kamu bisa masak tanpa nanya resep ke YouTube tiap 3 menitan. Mereka tertawa bersama. Karim memperhatikan diam-diam, lalu bergumam dalam hati. Ya Allah, engkau memang maha adil. Tapi kenapa keadilanmu ini dikirim dalam bentuk 2 wanita Arab yang keras kepala dan cantik? Setahun setelah pernikahan kedua, Yasmin mulai sering memegang perutnya dan mengeluh mual. Awalnya Karim kira ini efek teh basi, ternyata bukan. Karim, aku hamil. Katanya pelan saat keduanya duduk di balkon, memandangi bintangnya. Karim terdiam. Wajahnya seperti kopi tubruk gelap, pekat, tapi bikin deg-degan. Beneran? Bisiknya. Yasmin mengangguknya. Seketika Karim berdiri, lompat kecil, dan kesaleo. Yasmin panik. Tapi Laila, yang dari dalam melihat kejadian itu, justru berteriak. Alhamdulillah, tapi serius, itu lompatan apa? Gaya bebas tersandung? Laila, meski belum hamil, tidak merasa tersisih. Justru dia yang paling sibuk mempersiapkan nama bayi, mencari klinik terbaik, dan membeli stroller ukuran besar yang bahkan muat untuk kambing. Aku gak tahu bayi kamu bakal segede apa, Yasmin, tapi biar aman. Katanya sambil membuka katalog online. Yasmin, yang biasanya perfeksionis, justru tenang. Aku pikir kamu bakal iri. Katanya. Laila tersenyum. Aku iri, tapi bukan soal kamu hamil duluan. Aku iri, karena kamu bisa mual, aku cuma bisa lapar. Karim ke dokter kandungan, duduk di ruang tunggu. Antara 2 wanita hamil, istrinya dan wanita lain.
Wanita lain tanya, istri pertama atau kedua? Karim, pertama. Tapi kedua ikut milih Namar. Wanita itu melirik tajam. Poligami ya? Karim tersenyum kecil. Iya, tapi kadang rasanya kayak aku yang jadi istri ketiga karena selalu disuruh belanja tengah malam.